Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSK IPA SD 2023 Part 1 mengenai mekanika, yaitu bagian dari simulasi 2024. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi IPA di SD. Yuk kita langsung mulai. Pembahasan simulasi OSK IPA SD tahun 2024 mengenai mekanika nomor 1 mengenai hukum Newton. Dua kereta membawa beberapa jenis benda seperti gambar berikut. Di sini ada kereta 1, kereta 2 membawa beberapa jenis barang, keterangannya kotak itu X, bulat itu Y, dan segitiga adalah Z. Jika kedua kereta mengalami percepatan yang sama, maka pernyataan yang tepat mengenai massa benda. Oke, untuk soal ini kita langsung gunakan hukum Newton ya, yaitu F sama dengan M kali A. F itu adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak, M itu massa, dan A adalah percepatan. Dari gambar ini kita ketahui bahwa kedua kereta ini mengalami F yang sama. Dan akibatnya, meskipun massanya berbeda, ternyata percepatannya yang sama. Jadi F-nya sama, untuk A yang sama berarti M-nya juga pasti sama antara kedua benda tersebut. Nah, di sini di gambar kita lihat ada dua kotak ya, berarti 2X dan satu lingkaran berarti 1Y. Nanti akan sama dengan dua kotak tambah dua segitiga ya. Jadi lengkapnya seperti ini. Jadi M1 sama dengan M2. Yang gambar pertama itu adalah 2X ya. Ini 2X tambah Y sama dengan M2 adalah 2X tambah 2Z. Nah, di sini kita bisa selesaikan 2X bisa coret sehingga tinggal Y sama dengan 2Z. Jadi jawabannya adalah untuk soal ini adalah Y sama dengan 2Z. Nomor 2 mengenai gerak lurus berubah beraturan. Diketahui grafik kecepatan terhadap waktu dari sebuah benda yang bergerak. Jadi ini ada sumbu horizontalnya waktu dan sumbu vertikalnya adalah kecepatan, dan kita lihat ada garis yang menghubungkan antara kecepatan dan waktu. Di sini kita melihat bahwa dengan berjalannya waktu makin besar ke kanan, maka kecepatannya makin besar ya. Berarti ini gerak lurus berubah beraturan, yaitu dipercepat. Pertanyaannya adalah kecepatan benda pada detik ke-8 adalah ini detik ke-10. Berarti ke-8 di sini ya, berarti kurang dari 22 ya. Oke, mari kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini detik ke-8 di sini ya, maka kalau kita baca detik ke-8 ini mempunyai kecepatan ya ini di sini berapa ya. Oke, kita akan mulai dengan menyatakan bahwa GLBB mempunyai persamaan kecepatan adalah V0 tambah A kali T. V0 ini adalah kecepatan awal, yaitu kecepatan pada saat 0 detik. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa V0-nya adalah 2 dan A-nya belum ada. A di situ adalah percepatan atau perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, untuk itu kita bisa menghitung A-nya dengan cara saya buat segitiga. Ini dari sini saya buat segitiga seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat perubahan kecepatan ya dari 2 ke 22 ya. Itu perubahan kecepatannya sebesar 20. Kemudian terjadi dalam waktu ini 10 detik perubahan kecepatan ini. Berarti percepatannya adalah perubahan kecepatan 20 dibagi dengan 10 ya. Jadi ditulis A sama dengan perubahan to delta kecepatan dibagi waktu. Perubahan kecepatannya adalah 20 terjadi dalam waktu 10 detik sehingga percepatannya bernilai 2. Satuannya adalah meter per second kuadrat. V0-nya sudah tahu, A-nya sudah tahu, maka kita bisa menuliskan dengan lengkap ke rumus ini ya, yaitu 2 tambah 2T. 2 ini dari sini dan 2 ini percepatan dari sini. Jadi kalau kita mau hitung detik ke-8, maka kita substitusikan T-nya 8. Sehingga kalau kita tulis 2 tambah 2 kali 8, berarti 2 tambah 16, yakni sama dengan 18. Jangan lupa satuannya adalah meter per second. Sehingga jawabannya untuk soal ini adalah yang C. Soal nomor 3 mengenai gaya Archimedes ya. Dua kubus identik dicelupkan ke dalam
wadah berisi cairan, dan hal ini air dan minyak seperti berikut. Ya, ini ada kubus yang sama. Yang satu dimasukkan dalam air, yang satu dimasukkan dalam minyak. Kedua-duanya seperti ini gambarnya. Pernyataan yang tepat dari gambar di atas ini adalah, kalau kita perhatikan, pilihannya adalah massa jenis ya. Jadi kita bandingkan massa jenisnya. Oke, sebelum kita pilih mana yang paling tepat, kita lihat dulu gambar satu ya, yaitu kubus dalam air. Kita katakan bahwa ini adalah terapung. Terapung adalah massa jenis bendanya lebih kecil dibanding massa jenis air. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa massa jenis benda lebih kecil dibandingkan massa jenis air. Oke, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Di sini benda atau kubus yang sama dimasukkan dalam minyak, juga dalam keadaan terapung. Berarti kita bisa simpulkan sama, yaitu massa jenis benda lebih kecil dibandingkan massa jenis minyak. Nah, ini perbedaannya kalau kita lihat bagian yang pertama, ini bagian terapungnya lebih besar dibandingkan ini ya, yang terapungnya lebih sedikit. Artinya apa? Yang mengangkat benda ke atas itu lebih besar dibandingkan ini. Yang mendorong benda ke atas itu adalah tidak lain adalah gaya Archimedes ya. Gaya Archimedes ini bergantung pada massa jenis zat cairnya, kemudian kali G kan, kali volume. Tapi karena bendanya sama, artinya volumenya tidak ikut mempengaruhi, sehingga yang paling mempengaruhi di sini adalah massa jenisnya. Karena bagian ke atasnya lebih kuat dibandingkan yang ini, lebih banyak maksud saya, maka gaya Archimedes ini lebih besar akibat dari massa jenis air lebih besar dibandingkan massa jenis minyaknya. Jadi dari gambar ini kita bisa simpulkan sebagai simpul akhir adalah massa jenis minyak pasti lebih kecil dibandingkan massa jenis air. Lalu kita pilih mana yang paling tepat. Yang A, massa jenis minyak lebih kecil dari massa jenis air. Ya udah betul ini ya. Jadi jawaban karena tunggal ya pasti yang A. Untuk soal ini berarti jawabannya adalah yang A ya. Soal yang kelima mengenai mekanika yaitu jarak dan perpindahan. Berikut ini adalah tabel data posisi benda yang bergerak pada lintasan lurus. Jadi yang ini waktu, detik ke-0, detik ke-1 dan seterusnya. Yang ini adalah nilai-nilai untuk posisi dalam satuan cm ya. Posisi pada saat 0 detik berarti di 2 cm, pada saat 1 detik di 4 cm dan seterusnya. Kita lihat ada angkanya tidak beraturan ya urutannya. Perpindahan dan jarak yang dialami benda dari detik kedua hingga ke detik kelima. Jadi kita harus menganalisis dari detik kedua sampai ke detik kelima. Saya tandain dulu seperti ini. Detik kedua posisinya di 8 cm ya. Kemudian detik kelima ada di 14 cm. Oke, supaya jelas saya akan coba gambarkan dalam grafik seperti berikut. Jadi ini menunjukkan waktu, ini menunjukkan posisi ya, X, waktu T. Jadi kita plot dari detik kedua dan sampai ke detik kelima saja ya. Jadi detik kedua 8, jadi 2,8 di sini. Jadi titiknya ini. Kemudian 3,12 ada di sini. Berikutnya 4,10 ada di sini. Dan terakhir detik kelima ada di posisi 14 cm ya. Nah, sekarang yang akan kita lihat itu perpindahannya seperti ini. Kalau kita lihat dari waktu ke waktunya, dari sini ke sini ya, kemudian dia turun ya. Sebenarnya bergerak berlawanan dengan arah positif. Kalau ke atas positif ya ke bawah negatif berarti. Kemudian ini naik lagi ya, ini sampai detik ke 5. Nah, sekarang kita akan lihat dulu bagaimana jarak-jarak dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini yaitu dari 8 ke 12 itu 4 cm majunya ya. Kalau ke atas berarti maju ya. Kalau ke bawah berarti ya bisa dikatakan mundur ya, yaitu 2 mundur. Kemudian maju lagi sejauh 4 cm. Nah, sekarang kalau kita mau hitung perpindahan ya, perpindahan itu adalah posisi akhir dikurang dengan posisi awal sebenarnya ya. Jadi perpindahannya dari sini ke sini. Oke, persamaannya adalah perpindahan adalah posisi akhir selalu dikurang posisi awal atau delta ya. Posisi akhirnya adalah di 14, kita tuliskan 14 dan posisi awalnya di 8. Jadi 14 kurang 8. Jadi perpindahannya sama dengan 6 cm. Berarti arahnya ke arah atas atau maju ya gitu ya. Kalau ini ke arah maju, ini ke bawah ke arah mundur ya.
Nah, bagaimana dengan jarak? Nah, jarak itu adalah panjang lintasan ditempuh, mau maju mau mundur dijumlahkan. Ya, seperti speedometer ya, selalu dijumlahkan, nggak pernah dia berkurang ketika kendaraan mundur ya. Oke, jadi jaraknya adalah total. Jadi 4 tambah 2 tambah 4. Atau kita jumlahkan jadi 10. Satuannya cm. Jadi perpindahannya 6 cm dan jarak yang ditempuhnya adalah 10 cm. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang A ya. Demikian pembahasan OSK IPA SD 2023 part 1 mengenai mekanika. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN IPA SD ini. Jangan lupa juga ya untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.